Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 490, Musuh Tiba. Markis Nanyu meninggal dengan mata terbelalak. Tubuhnya jatuh dari udara. Tempat itu sunyi senyap dan para penonton tercengang. Seorang ahli super di Tanah Suci, salah satu dari 72 Markis Nanyu, terbunuh di depan mata mereka, dan itu dilakukan oleh seorang ahli alam suci. Seorang ahli alam suci membunuh seorang Markis dengan menggunakan kekuatan penuhnya, dan Markis Nanyu bahkan tidak bisa melarikan diri. Jian Wushuang memang kuat. Aku tidak pernah menyangka akan ada ahli alam suci yang begitu mengerikan di Tanah Suci. Bagaimana mungkin seorang ahli alam suci bisa sekuat itu? Semua orang benar-benar terkejut. Akan tetapi, sebelum mereka bisa tenang, kekuatan menakutkan lainnya meledak dari medan perang yang berbeda. Bayangan pedang yang mempesona muncul dan menarik perhatian semua orang. Serangan itu misterius, dan kekuatan di baliknya mencapai puncaknya karena senjata Dao. Jian Nantian, yang melancarkan serangan, tampak acuh tak acuh, tetapi masih ada sedikit niat membunuh yang terkumpul di matanya. Sial! Markis Wan Lei, lawan Jian Nantian, menjadi pucat saat melihat serangan itu, tetapi dia masih mencoba memblokirnya. Akan tetapi, pedang Jian Nantian tetap menjatuhkan kapak raksasanya dan menembusnya. Markis Wan Lei juga terbunuh. Dia meninggal karena telah meremehkan Jian Nantian. Dia tidak tahu bahwa sebelum penghormatan 1000 pedang terjadi, Jian Nantian telah membunuh seorang bangsawan superior dan 2 bangsawan tingkat lanjut dengan 1 pukulan. Pada saat itu, dia sudah sekuat seorang markis biasa. Dengan kesempatan besar seperti salut 1000 pedang, wajar saja jika Jian Nantian mengalami banyak kemajuan. Selain itu, Jian Nantian telah melangkah ke alam 7 awan, ia memiliki ilmu pedang yang hebat, dan ia juga memiliki senjata Dao. Dengan demikian, ia jelas jauh lebih kuat daripada Markis Wan Lei. Dalam waktu yang singkat, Markis Wan Lei dan Markis Nanyu telah terbunuh. Namun, Jian Wushuang dan Jian Nantian tampaknya tidak bangga. Mereka tahu betul bahwa kedua markuise itu hanyalah ahli alam 7 awan biasa tanpa senjata Dao apapun. Mereka menganggap mereka sebagai udang dan tidak menganggap mereka serius sejak awal. Yang ada di belakang keduanya adalah kekhawatiran mereka yang sebenarnya. Dia di sini. Mata gelap Jian Nantian mengarah ke langit, di mana sosok di kejauhan perlahan menjadi semakin jelas. Di belakang sosok itu ada awan merah besar. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya tiba di depan Jian Nantian. Sosok itu mengenakan jubah merah dan berambut merah. Ia membawa pedang merah darah di punggungnya dan awan merah yang bergolak mengikutinya. Berdiri di sana, ia tampak seperti asura dari neraka. Jian Nantian. Tatapan mata sosok itu tertuju pada Jian Nantian dengan hasrat membunuh yang nyaris terpendam di dalamnya. Markis Suefeng, jawab Jian Nantian dengan tenang. Sosok Markis Suefeng itu sangat kuat dan telah mengejar Jian Nantian selama beberapa hari terakhir ini. Ia bahkan menawarkan senjata Dao kepada siapapun yang dapat membunuh Jian Nantian. Berada dalam peringkat 2 teratas di antara 72 Markis di Tanah Suci menunjukkan betapa berkuasanya dia. Markis Wan Lei dan Markis Nanyu yang telah tiada juga merupakan Markis, namun mereka tidak sebanding dengan Markis Suefeng. Markis Suefeng muncul di medan perang dengan niat membunuh yang begitu kuat sehingga para penonton tidak dapat menahan napas. Sang Markis menatap mayat Markis Wan Lei. Sepertinya kekuatanmu meningkat pesat selama pertemuan itu. Kau bahkan mampu membunuh Wan Lei, kata Markis Suefeng dingin, namun, aku masih memandang rendah dirimu, dan kau akan melihat betapa menyedihkannya pembunuh saudara-saudaraku yang disumpah itu akan berakhir. Benarkah? Tunjukkan padaku. Jian Nantian menatap Markis Suefeng dengan tenang. Kau sedang mencari kematian. Tanpa membuang kata-kata lagi, Markis Suefeng mulai bergerak maju dan awan merah bergolak yang memenuhi langit di belakangnya pun ikut bergerak maju. 3 hantu jiwa pedang melesat ke belakang Jian Nantian dan menyerbu ke arah Markis sambil memancarkan esensi pedang yang luar biasa. Tuan Muda Suefeng. Jian Wushuang menyipitkan matanya sambil menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya. Markis Suefeng berada di alam 8 awan dan memiliki senjata Dao. Dia jauh lebih kuat daripada Wan Lei. Aku harap ayah bisa menghadapinya. Jian Wushuang tengah asyik berpikir ketika seberkas cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Hah! Jian Wushuang melihat ke arah cahaya dan menyadari bahwa itu adalah seorang pria. Dia adalah seorang pria kekar, berpakaian ungu. Aura agungnya menunjukkan identitasnya sebagai seorang markis, yang lebih berkuasa daripada Markis Nanyu. Dia adalah Markis Zizong. Seseorang mengenali pria itu dan memanggil namanya dengan terkejut. Markis Zizong adalah seorang markis papan atas di antara 72 markis di Tanah Suci. Ia juga berada di alam 8 awan, dan bahkan memiliki senjata Dao, jadi ia hanya sedikit lebih lemah dari Markis Suefeng. Jian Wushuang.
Markis Xizong menatap ke arah Jian Wushuang saat suaranya yang dingin bergema, berikan padaku pedang pembunuh jantung dan aku akan mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku. Jangan bicara seolah kau bisa membunuhku. Markis Xizong, kau tidak punya kemampuan untuk mengambil nyawaku, jadi suruh bosmu keluar dan melakukannya sendiri, kata Jian Wushuang sambil mencibir. Jian Wushuang tahu betul bahwa Markis Xizong sedang mencoba merebut pedang pembunuh jantung atas perintah seseorang. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang memberinya perintah itu adalah Su Ming. Tidak perlu menelepon orang lain. Aku bisa membunuhmu sendiri. Ekspresi Markis Xizong sedingin es saat dia menggenggam tombak panjang berwarna cian di tangannya, yang ujungnya tajam dan berkilauan dengan kilau metalik. Markis Xizong membuat gerakan tiba-tiba dan tombak itu menembus udara, mendekati Jian Wushuang. Sangat cepat. Jian Wushuang mengerutkan kening, namun matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Bagus. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung.